Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Latifah Salsabila Azhari dengan NIM 121230184. Di sini saya akan mereview jurnal. Namun sebelum itu, eh, untuk agenda yang akan dipresentasikan pada saat ini, yang pertama itu ada abstrak, yang kedua introduction, yang ketiga metode, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima kesimpulan, dan yang keenam ada referensi. Nah, jurnal yang akan saya review yaitu dengan judul LI 6.7 LAZRV 31.70.312 dan PVDF-HFP untuk meningkatkan konduktivitas ionik dan stabilitas siklus elektrolit padat komposit untuk baterai lithium all solid state. Di sini saya mengambil jurnal dari Science Direct dengan penulisnya yaitu Yilin Li, Donghan, dan lain-lain di pada tahun 2024. Kemudian masuk yang pertama yaitu ada abstrak. Nah, di sini elektrolit padat itu mendapat perhatian luas karena keamanannya yang tinggi. Nah, kepadatan energinya yang tinggi dan juga kesederhanaan pemrosesannya. Namun, dari stabilitas yang buruk antara elektrolit padat dan elektrodanya sendiri itu menyebabkan peningkatan resistensi antarmuka yang signifikan. Jadi, sangat mengurangi kinerja dari elektrokimia baterai lithium-ion atau biasa disebut dengan LIB. Nah, baterai lithium-ion sendiri atau LIB ini telah menjadi bagian penting di dalam kehidupan yang sekarang yaitu kehidupan modern berkat dari karakteristik keunggulannya seperti bobotnya ringan, terus kepadatan energinya tinggi, dan juga umur pemakaiannya itu juga panjang. Akan tetapi teknologi dari LIB ini masih memiliki keterbatasan, khususnya dari stabilitas termal. Nah, selain dari stabilitas termal, dari keamanan juga, dan juga dari efisiensi kerja daripada saat suhu ekstrim. Nah, dalam penelitian ini itu menunjukkan bahwa kombinasi dari polyethylene oxide atau biasa disebut dengan PEO dengan PVDF-HFP dan partikel keramik dari LiZVO itu mampu meningkatkan dari fleksibilitas tadi dan juga meningkatkan dari konduktivitas ionik dan juga stabilitas dari elektrokimia dan elektrolit padat. Nah, dari campuran ini tuh sangat efektif karena mengurangi dari kristalinitas dari PeO-nya. Untuk menghasilkan elektrolit sendiri dengan fleksibilitas hingga 250 mm dengan konduktivitas ioniknya itu dihitung sebesar 2,04 kali 10 pangkat min 6 second per cm pangkat min 1 dengan suhu 30 derajat Celcius. Nah, angka transfer dari ion lithium atau TLI+ itu sebesar 0,84 dan jendela stabilitas elektrokimianya itu mencapai 4,8 V. Nah, selain itu juga penambahan dari PVDF-HFP-nya itu membantu mencegah pembentukan dari dendrit lithium yang meningkatkan keamanan dan umur panjang baterai. Jadi baterai ini tuh simetrisnya berbasis sendiri tuh elektrolit dan juga baterai ini tuh dapat bertahan lama selama 1800 jam tanpa mengalami dari hubungan arus pendeknya. Kemudian di sini juga saya lampirkan kata kuncinya. Setelah itu, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang bagian introduksi, mereview bagian dari introduction-nya. Yang pertama, baterai lithium-ion atau Li-ion itu telah menjadi pilar yang penting dalam kehidupan modern karena karakteristik keunggulannya, seperti bobot yang ringan, kepadatan energi yang tinggi, dan juga masa pakai yang lebih panjang dibandingkan dengan teknologi baterai yang lainnya. Nah, penggunaan elektrolit padat sebagai pengganti elektrolit cair itu sendiri dapat meringankan masalah keamanan dari LIB-nya. Karena keuntungan lain dari elektrolit padat adalah mudah diproses dan juga mudah dibentuk, serta memiliki stabilitas dari elektrokimia yang baik dan juga masa pakai yang lama,
serta menunjukkan keuntungan yang signifikan dalam baterai hingga baterai sendiri itu dapat berkinerja tinggi. Nah, kelemahan dari pelarut organik dalam elektrolit sendiri ini mudah terbakar, terus juga meningkatkan resiko kebakaran atau ledakan. Nah, keamanan sendiri itu menjadi perhatian utama dalam penggunaan elektrolit cair. Jadi, pelarut organik di dalam elektrolit ini yang sudah saya sebutkan tadi itu barusan adalah mereka itu mudah terbakar, terus juga meningkatkan resiko kebakaran atau meningkatkan resiko dari ledakan, terutama pada kondisi ekstrim seperti pengisian daya berlebih atau kerusakan-kerusakan mekanis seperti itu. Nah, dalam sistem baterai besar seperti kendaraan listrik, kegagalan dari satu sel itu dapat merusak satu paket dari baterainya. Jadi, misal satu sel itu mengalami kerusakan, kegagalan itu dapat merusak satu set dari baterai tersebut gitu. Nah, terus selain itu, stabilitasnya dari elektrokimia elektrolit cair ini itu terbatas, yakni itu sekitar 0 hingga 4,5 V saja. Nah, baterai lithium ion atau solid state atau biasa disebut dengan SLIB itu memiliki berbagai keunggulan yang signifikan dibandingkan baterai yang berbasis elektrolit yang konvensional. Nah, terutama dalam hal dari stabilitas siklusnya sendiri, itu dan itu keunggulannya dan juga keunggulan lainnya itu seperti umur dari pemakaian yang lebih panjang. Terus stabilitas siklusnya itu merujuk kepada kemampuan baterai sendiri untuk mempertahankan kapasitas penyimpanannya dari penyimpanan energi dan juga penyimpanan daya yang keluar meskipun telah melalui dari ratusan hingga ribuan siklus pengisian dan juga pengosongan daya. Jadi hal ini tuh sangat penting juga untuk mengevaluasi kendaraan dan juga masa pakai baterai dalam aplikasi yang jangka panjang. Seperti kalau sekarang kan lagi ngetren banget tentang mobil listrik, EV gitu dan juga atau kendaraan-kendaraan listrik yang lainnya dan juga penyimpanan sistem dari energi terbarukan. Nah, kemudian elektrolit padat itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu elektrolit anorganik padat atau biasa disebut dengan SiES, elektrolit polimer padat atau biasa disebut dengan SPES, dan juga elektrolit komposit padat atau biasa disebut dengan SCES. Nah, elektrolit komposit padat sendiri atau biasa disebut dengan SCES itu adalah kombinasi dari elektrolit anorganik polimer padat dan juga elektrolit organik komposit padat yang memanfaatkan dari keunggulan dari keduanya. Jadi SCIS ini memanfaatkan keunggulan dari SEIS dan SPES seperti konduksi dari ion litiumnya itu lebih cepat dan juga pengurangannya dari kristalinitas polimernya itu juga lebih cepat. Nah, kemudian PEO atau biasa disebut dengan polyethylene oksida itu sendiri menjadi bahan yang sering digunakan karena memiliki konduktivitas ionik yang tinggi pada suhu di atas 80%. Makanya di kolaborasikan istilah seperti itu. Namun kelemahannya itu dari PO sendiri itu membatasi penggunanya pada baterai ion lithium di suhu ruang. Nah, untuk mengatasi hal ini, makanya para peneliti ini mencoba
mengurangi dari kristalinitas PeO ini melalui pencampuran dengan polimer lain, seperti PVDF-HFP yang memiliki kompatibilitas yang baik sendiri dengan PeO-nya tadi. Nah, kombinasi ini sendiri itu menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan dari performa baterainya. Selain itu juga, penambahan pengisi seperti LSZO pada SCES sendiri itu terbukti meningkatkan stabilitas dari elektrolit dan juga elektroda dan juga konduktivitas ionnya. Misalnya itu pada saat ini pada jurnal yang saya baca itu peneliti itu meneliti dari LLZVO itu sebagai pengisian keramik dan dalam matriks PeO-nya dan PVDF HPP. Nah, untuk sendiri untuk menghasilkan elektrolit dengan konduktivitas tinggi serta kinerja siklus dan mekanisnya itu lebih baik lagi. Kemudian next. Nah, kemudian masuk ke dalam metode. Nah, kalau di dalam metode ini yang pertama itu adalah membuat partikel LSZVO. Nah, yang pertama itu peneliti itu membuat partikel LSZVO itu dengan Li7XLAZRFV 32XX120O X sama dengan 0,3 itu dibuat dengan cara metode sintering solid state LaO23 atau biasa disebut dengan aladin 99% sendiri itu dipanaskan pada suhu 900 derajat Celcius selama 12 jam untuk menghilangkan pengotornya dulu. Nah, setelah pengotornya sendiri itu hilang, LiOH dari H2O atau aladinnya 98% itu dicampur di dalam rasio stokiometri tertentu dengan kemudian menambahkan 10% Wt-nya LiOH H2O ke dalam larutan sendiri untuk menghindari penguapan litium. Nah, kemudian bahan keramik sendiri itu dicampur dengan isopropanol dan juga digiling dengan kecepatan 600 rpm selama 10 jam. Kemudian dikeringkan lagi pada suhu 80 derajat Celcius dengan waktu 6 jam dan dipanggang dengan suhu 900 derajat Celcius selama 8 jam di udara untuk membuat bubuk prekursor dari LLZVO-nya dan juga yang terakhir yaitu pemanggangan terakhir selama 18 jam pada suhu 950 derajat Celcius. Nah, yang kedua adalah proses pembuatan elektrolit polimer kompositnya. Yang pertama itu kita peneliti itu menyiapkan dua jenis polimer yaitu PeO atau polyethylene oksida dan PVDF HFP atau polyvinylidene fluorida hexafluoropropilen. Nah, masing-masing dari polimer ini tuh dilarutkan ke dalam pelarut yang berbeda selama 2 jam sendiri untuk menghasilkan larutan yang homogen. Nah, kedua larutan polimer tadi itu dicampur dan ditambahkan garam atau biasa disebut dengan garam lithium bis trifluorometanesulfonimide atau biasa disebut dengan LiTFSI serta partikel LiZVO, latium lanthanum zirconium oxide. Perbedaannya sendiri itu terletak pada jumlah dari partikel lithium lanthanum zirconium oxide yang ditambahkan dengan penambahan 0%, 5%, 10%, 15%. Selanjutnya diaduk selama 12 jam. Setelah diaduk selama 12 jam, langkah terakhir adalah mengeringkan campuran tersebut dahulu dengan suhu 50 derajat Celcius selama 24 jam. Selanjutnya hasil akhirnya itu beberapa jenis film
elektrolit komposit, yaitu ada di PL, PLP, PLP 5%, PLP 10%, dan PLP 15%. Nah, dari perbedaan-perbedaan tadi, pada setiap jenis film itu terletak pada jumlah partikel LSZVO-nya yang ditambahkan. Next. Baik. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah analisis karakterisasi bahan. Yang dimana untuk mengetahui secara detail mengenai susunan atom, struktur, dan sifat permukaan bahan itu dilakukan beberapa pengujian. Nah, dengan menggunakan radiasi CUK, diffractometer Bruker D8 Advance, kristalinitas dan struktur kristal bahan pada kisaran suhu 10–80 derajat Celcius itu dikarakterisasi dengan difraksi sinar X atau XRD. Digunakan teknik ini itu mirip seperti merentangkan sinar X ke bahan untuk melihat bagaimana sinar tersebut itu dipantulkan. Dari pola pantulannya itu kita bisa melihat atau mengetahui bagaimana dari atom-atom tersebut itu tersusun secara teratur. Jadi mirip seperti susunan bata pada dinding. Jadi fungsi dari difraksi sinar X sendiri itu untuk di jurnal ini untuk mengetahui bagaimana pola dari atom-atom. Nah, kemudian spektrometer fotoelektron sinar X atau biasa disebut dengan XPS Thermo Fisher Scientific Scalab 250 Xi itu digunakan untuk pengikatan elektron, energi, dan juga menentukan komposisi kimia dan keadaan valensi permukaan dari SCE-nya. Nah, kemudian untuk spektrometer dispersive energy sinar X atau EDS itu digunakan untuk menganalisis jenis dan distribusi elemennya. Terus, spektroskopi inframerah transformasi Fourier atau FTIR Nicolet IS5 itu dengan rentang sendiri itu pengukurannya 400–4000 cm/1 sendiri itu digunakan untuk memeriksa dari komposisi molekul dan struktur materialnya. Kemudian scanning electron microscope atau SEM itu digunakan untuk menganalisis morfologi mikroskopis dari berbagai permukaan dan penampangan materialnya. Nah, sudut kontak antara partikel keramik dan larutan PLP-nya sendiri itu diukur dengan perangkat dari data data fisika dari tipe OCA40 dengan kecepatan 6 mm per menit dengan